untuk melakukan berita serah terima uang senilai 19 miliar sekian yang ditransfer ke rekening paguyuban yang nantinya akan ditransfer ke akan tetapi kita enaknya di akhir. Jadi ketika ada korban dadakan setelah ada putusan ini kan booming nih. Ada yang korban tiba-tiba muncul, loh aku juga korban gitu. Banyak sekali kok. Yang DM Instagram saya itu setiap hari 20-30 member. Lah terus kalau kayak gitu gimana? Halo Smart, ketemu bersama saya Roy Sakti dan kali ini saya kedatangan oleh Paguyuban KVBB ke Paguyuban korban Viral Blast. Jadi ini adalah salah satu kasus robot trading yang generasi pertama ya, yang sudah mencapai babak final. Dan di sini ada Pak Riko, kemudian ada Mas siapa? Mas Angga, Fosin, kemudian Pak Budiardo. Nah, beliau di sini adalah mau sharing pada teman-teman juga supaya nanti ke depan kalau Anda korban investasi bodong, bagaimana caranya bertindak, prosesnya seperti apa, Anda bisa mempelajari dari paguyuban dari KVBB ini. Karena saya istilahnya mengawal beberapa paguyuban yang termasuk paling solid ya dari Viral Blast ini. Ya, karena banyak dari kasus-kasus yang lain yang paguyubannya amburadul, nggak karu-karuan, malah ada yang dari 89 gitu ya, kena prapit ojol, langsung biar ya kan. Wah, kacau balau. Nah, tapi dari kasus Viral Blast ini kita bisa belajar, ini adalah ending dari kasus ini. Karena ini merupakan pertama kali dalam putusan yang mengembalikan hasil kejahatan itu ke member, betul ya? Betul. Walaupun prosesnya agak lama karena ada proses banding, kemudian kasasi. Nah, sekarang ini sampai pada tahap mana, Mas Riko? Bisa diceritakan nggak dengan kasus? Oh iya, terima kasih Roy. Jadi untuk saat ini kita sudah menerima pencairan tahap 1. Alhamdulillah. Itu senilai 27 miliar yang dibagikan secara proporsional ke 905 member dengan total kerugiannya 118 miliar. Oke. Ya lumayan lah ya, nggak balik. Ya. Jadi perkiraan dapat di tahap 1 ini teman-teman 23%. 23%. Oke. Dan prosesnya bagaimana itu? Prosesnya lancar nggak? Prosesnya alhamdulillah puji Tuhan lancar. Jadi pihak LPSK kemarin dengan pihak Kajari kita undang di Surabaya untuk melakukan berita serah terima uang senilai 19 miliar sekian yang ditransfer ke rekening paguyuban yang nantinya akan ditransfer ke 786 member. Oke. Jadi teman-teman ya, saya recap dulu. Jadi kasus Viral Blast ini putusannya pelaku dinyatakan bersalah dengan total hukuman berapa? 10 tahun ya? 13 tahun. 13 tahun. Dan mereka sempat melakukan banding ke pengadilan tinggi, kemudian ke kasasi juga, tapi kelihatannya nggak ada perubahan ya? Nggak, tetap sama. Tetap sama, malah menguatkan ya. Nah, kemudian dari hasil putusan itu adalah aset sitaan dari dari pelaku itu diberikan ke korban lewat perantara LPSK. Betul. Nah, jadi waktu itu serah terimanya dari kejaksaan ke PLPSK dulu. Nah, memang agak berbeda dengan putusan kasus yang lain, di mana dari kejaksaan langsung ke paguyuban korban. Dan yang kasus kayak begitu itu menimbulkan banyak masalah ternyata. Ya, ada beberapa kasus itu yang menimbulkan banyak polemik. Bahkan kemarin ada yang kasusnya Indra Kents itu juga sampai eker-ekeran sesama member, ya kan, sampai lapor-laporan lagi. Kira-kira kalau pas di korban Viral Blast ini aku melihat paling minim ya, tetap ada ya. Satu dua suara itu pasti ada. Tapi fraksi bagaimana? Secara global ini dari pihak? Kalau global sih memang kita sebagai kurator atau perhitungannya kan lewat LPSK. Iya. Jadi ada pihak tengahnya ya. Lebih fair, lebih enak. Cuman ya memang wajar ketika ada human error perihal perhitungan LPSK, karena LPSK ini kan memang baru juga pertama kali gitu. Jadi kita wajar saja, akan tetapi kita enaknya di akhir. Jadi ketika ada korban dadakan setelah ada putusan ini kan booming nih. Ada yang korban tiba-tiba
Wah, muncul. Loh, aku juga korban gitu. banyak sekali kok. Yang DM Instagram saya itu setiap hari 20-30 member. Lah terus kalau kayak gitu gimana? Ya saya tanya aja nomor LPSK-nya berapa gitu. Kalau selama dia tidak punya nomor LPSK ya jangan harap untuk bisa ada pencairan. Oh iya. Padahal pas kita itu pas ngoyo-ngoyo kan, orang untuk bergabung ya kan. Betul. Kalau teman-teman lihat itu saya sering bikin video sama Mas Riko untuk ngajak orang untuk bergabung. Terang apa segala, begitu sudah cair tiba-tiba ngaku korban semua ya. Iya itu. Oke. Nah, tapi ini kan baru tahap 1 selesai ya. Itu yang uang cashnya dibagi dulu. Betul. Oke. Nah, kemudian di tahap kedua itu aku dengar masih ada kayak apartemen, rumah di Gra Family, mobil mewah. Itu gimana itu? Coba mungkin yang lain ada mau ngomong? Pak Budi. Pak Budi, silakan Pak Budi. Kalau untuk yang tahap kedua kok, itu nunggu proses pelelangan. Iya. Jadi harus kita teman-teman korban ini sebenarnya di antara paguyuban ini harap sabar. Mungkin sekitar 3-4 bulan ya. Iya. Kalau mau beli Gra Family, ada itu. Mungkin dari teman-teman atau dari teman korban member punya saudara atau teman yang lain yang mau bantu. Itu pelelangannya lewat mana? Balai lelang ya? Sangat boleh lelang. Oh oke, jadi harus ada balai lelang. Betul. Oh, Nanti pun akan terbuka. Cuman ya permintaan dari kami tetap akan pantau ini secara detail. Kita akan tetap kita akan yakin kawal lah ya. Kawal. Karena ini kan bukan duit kita pribadi, ya ini kan duitnya korban atas nama 700 korban yang diwakilin. Nah, Betul. perasaannya gimana? Ini berapa tahun nih? Setahun ya? Setahun lebih ya? Setahun setengah berperang ya, harus melelahkan dan akhirnya sampai pada ini pun sebenarnya belum selesai, tapi ya udah lumayan lah ada yang kembali itu sudah akan diharapkan. Ya. Nah buat teman-teman juga para korban investasi bodong ya, sebenarnya nanti Anda harus belajar sama Mas Riko ini bagaimana caranya mengkoordinir. Karena memang kata kuncinya adalah paguyuban itu harus solid, menjadi mayoritas dan solid. Saya melihat rata-rata kasus-kasus ini yang hancur lebur itu adalah paguyubannya banyak, kekuatannya kecil-kecil. Tidak ada yang mendominasi. Wah itu paling kacau. Tapi kalau ada yang mendominasi satu itu masih enak. Kayak kemarin Fahrenheit itu kan juga ada satu dominasi gitu ya. Itu geraknya masih enak. Ya. Karena di dalamnya pasti teman-teman yang nggak perlu dipublish di sini ya, pasti ada. Enggak cuman sekedar putusan, pasti ada lobby-lobby yang itu kalau diceritakan jadi film Netflix lah. Nah, mungkin buat teman-teman ada yang mau disampaikan lagi? Masa enggak? Ada yang mau sampaikan enggak? Enggak ada. Yes, diwakili Mas Riko aja. Ya, kalau dari saya puji Tuhan alhamdulillah, terima kasih untuk semua jajaran termasuk kepolisian, kejaksaan sampai ke LPSK yang telah ikut berjuang juga dengan kami kok. Ketika mereka kinerjanya lambat, kita demo. Kita push, kita kerjakan. Jadi jadi saya harap hukum di Indonesia ini harus benar-benar bisa mewakili rakyat gitu. Rakyat kecil meskipun kami di sini adalah korban yang dalam tanda kutip menginginkan keuntungan lebih, tapi memang disadari bahwa kemarin memang kan dalam kondisi pandemi. Jadi saya harap teman-teman bisa menghindarilah ponsi-ponsi. Lihatlah kami berjuang juga tidak gampang kok. Gampang. Dan saya kasih take note ya teman-teman ya, Bro Riko ini termasuk yang berkorban lah untuk para korban-korban yang lain itu. Saya tahu nih beliau ini datang ke saya nemuin ya kan? Ya nemuin karena banyak gini, Bro Riko ini juga curhat juga ya kan? Banyak korban-korban investasi bodong yang lain itu apa ya? Cuma ngasih saya data, kemudian kayak mau diperlakukan kok nggak dibahas, kok begini gitu loh. Kemudian nggak ada, iki sing salah sopo gitu loh kan. Kemudian, wah Pak Roy Sakti nggak adil ini loh. Kok malah aku sing ngurusi gitu loh kan. Nah, salah satu saya mau membantu dari korban Viral Plus karena ya ada keseriusan dari pihak paguyuban juga. Ya, bagaimana beliau itu menemui saya sama-sama rame-rame sama lawyer juga ya kan. Kemudian selalu berkomunikasi. Kemudian istilahnya tektokannya juga enak, pada progres, jadi kan sama-sama kerja. Nah, banyak paguyuban yang lain ini bayar enggak, tapi ngacung-ngacung no, ya.
Ya kan kita ini kan merasa dikacungin gitu loh kan. Pak, please Pak gini, Pak ini gini Pak. Loh, tapi terus kemudian kalau ada masalah nggak direspon, komplain ke kita loh. Nah itu yang pusing itu. Salah satunya memang salah satu strategi, dan saya lihat memang Koroy membantu apa ya, meskipun Koroy di sini berjuang untuk melawan Poci, tapi ketika ada korban ya juga ikut membantu. Karena jujur aja Koroy, saya juga curhat ini. Saya pun juga sempat DM, sempat inbox influencer-influencer lain yang memang khusus di sini. Cuman ya yang bantu Koroy, jadi saya ya berterima kasih sama Koroy. Tanpa Koroy pun ya mungkin kasus ini nggak semulus ini juga gitu. Ya sama-sama lah ya, sama-sama, apalagi kita tetangga deket itu loh. Oke teman-teman, semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran buat kawan-kawan yang lain yang masih berjuang, korban DNA Pro, korban apa itu ATG, Net 89 masih lama kalian, masih lama itu kan. Kemudian yang mau cair juga itu korban Fahrenheit, itu udah mau cair juga. Nah untuk yang calon-calon korban yang lain, kata kuncinya kalau sampai scam Anda harus bersatu. Anda mempunyai kekuatan yang dominan. Karena kalau enggak, ya kalau Anda tidak ada kekuatan dominan, ya kalah semua. Jangan harap. Itu kejadian di kasusnya Net 89 kemarin. Paguyubannya itu kecil-kecil, tidak ada yang dominan, ya, nggak ada yang istilahnya menyerang, itu nggak ada orkestra pemimpin. Ibarat kata ini kan kita ini berperang toh. Pelaku polisi sama korban, ya kan? Nah ini kalau ini nggak ada yang mempersatukan. Nah, padahal kalau korban itu pasti kalau pelaku itu pasti bersatu. Oh, duitnya dia di sana semua ya. Problemnya kan dalam investasi bodong ini adalah ketika kita menjadi korban, kita itu melawan pelaku. Yang pelaku itu siap mempertahankan diri dengan uang kita. Alain betul. Dan kita mengharapkannya bahwa, nah ini yang buat teman-teman juga, buat korban juga hati-hati. Bukan berarti ketika sudah sebagai korban, kemudian Anda bisa leye-leye, santai. Ya, ini Mas Riko ini ngeluangkan waktu korban biaya loh. Saya ingat itu kan, saya tuh sungkan sama, awalnya itu saya malas bos. Saya tuh malas ngurusin kayak gini, ini malas bos. Cuman dibuka nama McKellen situ ya. Waduh, ini serius banget ini. Jadi buka McKellen 1 itu, aduh. Ini sungkan jadi kan, akhirnya ya sudah. Ayo, bercanda teman-teman ya. Loh, tapi kan ada serius kan beda ya kita ya. Timbal cuman kadang-kadang orang itu cuma japri-japri doang. Ya udah kamu sini. Oh enggak, nanti apa segala. Wes. Tapi kalau nggak di-post, kok nggak dibantu viralkan. Loh, kamunya sendiri juga nggak bisa. Kita itu bisa bantu viralkan ketika orangnya itu juga sama-sama mau lah. Kita suruh kerja, dia suruh leha-leha karena sudah sebagai korban. Wah yo, remah bos. Oke teman-teman, thank you semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga tahap kedua ini lancar. Amin. Dan kemudian terutama Anda yang harus diperhatikan adalah aset-aset ini. Betul. Karena takutnya terjadi kebocoran apa segala. Ya untungnya kalau properti itu nggak bakal rusak dan nggak bakal ini. Cuma nggak tahu kalau yang barang-barang branded itu bagaimana. Karena ada kasus kemarin ada bocoran di Bandung ya, barang-barang branded yang dilelang ternyata sudah ditukar dengan barang palsu. Wah, apa itu? Ya nanti aja lah kita bahas lagi. Thank you teman-teman, see you guys.